Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan UAS dari mata kuliah Data Warehouse. Perkenalkan, saya Wan Sobri Amin dari Teknik Informatika dengan NIM 12050116061. Jadi untuk UAS Data Warehouse ini kita disuruh untuk membuat OLAP atau disebut dengan Online Analytical Processing. Nah, di sini ada data dummy yang sudah disiapkan untuk pembuatan OLAP. Nah, sebelum masuk ke tutorial atau pembuatan OLAP ini, di sini saya menggunakan SQLioc dan Spoons. Nah, jadi kita memerlukan sebuah database dari MySQL. Jadi kita harus mengaktifkan sumnya dulu. Di sini untuk sum MySQL-nya sudah saya aktif. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang IRD dari database atau data dummy ini dan juga star scheme-nya. Nah, di sini adalah database atau IRD dari database yang akan kita gunakan. Di sini ada tabel karyawan, penjualan, supplier, kota, jenis barang, dan barang. Serta ada pasokan juga. Di sini ada beberapa kayak dari karyawan itu untuk primary key-nya itu di ID karyawan, terus ada kode barang untuk penjualan. Nah, di kode penjualan ini itu ada foreign key dari ID karyawan dari tabel karyawan, terus ada supplier. Nah, di sini juga ada foreign key-nya untuk kode kota. Kode kota ini tabel dari kota. Terus ada kode kota dari primary kota. Terus ada barang, untuk primary key-nya adalah kode barang. Nah, di sini juga ada foreign key dari jenis barang atau tabel jenis barang ini. Terus ada pasokan. Nah, di pasokan ini juga ada primary key-nya dari kode barang. Nah, di sini kita akan membuat satu tabel lagi yaitu total harga agar pembuatan star scheme-nya berjalan dengan lancar. Nah, untuk total harga, di sini kita masukkan foreign key, maksudnya foreign key dari kode barang ini. Jadi untuk total harga ini bukanlah tabel yang normal atau tabel yang dibuat untuk kebutuhan OLAP. Nah, di sini ada kode barang dari foreign key dari barang, dari tabel barang, terus ada satuan, harga pokok, stok, quantity jual, harga jual. Nah, di sini kita membuat 3 tabel baru, itu harga jual, total harga, dan keuntungan. Terus untuk star scheme yang digunakan, nah ini adalah star scheme yang saya buat untuk membuat OLAP tersebut. Jadi di sini ada dimensi karyawan, dimensi waktu, dimensi barang, dimensi supplier, dan fact penjualan. Nah, di sini ada Soregen key dari setiap dimensi, dari SK barang, SK karyawan, SK waktu, SK supplier. Dan untuk fungsi dari OLAP ini itu harga pokok, harga jual, dan keuntungan. Nah, jadi nanti kita bisa melihat dari harga pokoknya, harga jual, sampai ke keuntungan. Nah, di sini kita langsung saja untuk membuat sebuah dimensi karyawan terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, di sini untuk database yang digunakan itu dari tabel penjualan, dan untuk OLAP-nya kita menggunakan PyOLAP 2020. Ini sudah saya konekkan dengan SQLioc. Nah, ini penjualan, tabel database penjualan, dan PyOLAP 2020. Nah, jadi di sini saya sudah membuat sebenarnya, tapi kita jelaskan terlebih dahulu. Jadi di sini yang pertama kita akan untuk dimensi karyawan, kita input dulu karyawannya. Nah, di sini tabel input. Nah, dari tabel input ini itu bisa kita cari di sini. Tabel input. Nah, ini adalah tabel input. Terus ada JavaScript untuk pembuatan atau penggabungan nama depan dan nama belakang. Script value-nya itu seperti ini. Dan untuk di desainnya, nah ini modify JavaScript value. Di sini kita membuat variabel dari nama karyawan, itu menggabungkan nama depan dengan nama belakang menggunakan spasi.
Lalu kita lookup kode barang. Nah, di sini kita lookup untuk kode barang dengan yang pertama kita buat input table penjualan. Input table penjualan dari database penjualan. Terus ada lookup kode supplier. Di sini kita ambil dari input pasokan. Nah, di sini table pasokan kita masukkan dari table input tadi dengan database penjualan tadi. Kayak di sini untuk lookup kode barang kita bisa lihat terlebih dahulu. Di sini kita mengambil lookup field dari ID karyawan untuk input penjualan dan input karyawan. Dan untuk fieldnya retrieve-nya kita menggunakan kode barang dengan tipe integer. Nah, di kode supplier itu kita memasukkan kode barang. Dari input pasokan itu ada kode barangnya dengan field. Di sini kita mengambil kode supplier dengan tipe data integer. Ini kita akan coba running dulu untuk melihat dua lookup yang ini serta scriptnya apakah berjalan dengan normal. Nah, ini masih berjalan dengan normal dan bisa di run. Ya, di sini tidak ada yang error dan di read 12. Nah, terus kita akan membuat sequence. Kalau di desainnya kita bisa cari sequence. Di add sequence. Nah, kita bisa add sequence untuk membuat sequence. Ini kita menggunakan sequence membuat surrogate key dari SK karyawan. Lalu setelah itu kita akan melakukan select values atau untuk mengatur atributnya. Jadi di sini yang pertama itu kita buat di SK karyawan. Terus ada ID karyawan, nama karyawan, kode barang, dan kode supplier. Ini table yang akan dimasukkan untuk membuat table baru dengan nama dimensi karyawan. Lalu kita akan menjalankan output. Nah, di output ini kita menggunakan table lagi untuk memasukkan table yang baru kita buat ke dalam connection atau database PyOLAP 2020. Di sini nama tabelenya adalah dimensi karyawan. Kita running dulu untuk SQL-nya. Nah, setelah di running kita akan coba run keseluruhan. Nah, ini sudah berjalan dan tidak ada yang error. Kita bisa refresh terlebih dahulu. Nah, di sini belum ada dari table PyOLAP 2020 ini tabelnya belum ada. Kita coba refresh. Nah, sudah ada untuk dimensi karyawan. Nah, selanjutnya setelah di dimensi karyawan kita bisa coba di dimensi supplier. Nah, di sini lumayan sedikit karena kita hanya mengambil atau melookup supplier dan input kota. Di sini untuk lookup nama kota kita akan membuat lookup nama kota dengan input dari supplier dan input kota. Di sini inputnya ini itu menggunakan database dari penjualan. Kita langsung saja lihat lookupnya. Nah, kita mencocokkan atau input kota dan input supplier itu kita menggunakan field kode kota. Dengan field retrieve-nya itu nama kota dengan tipe data string. Terus kita membuat lagi untuk sequence-nya. Kita membuat sequence dari table SK supplier atau atribut SK supplier untuk membuat surrogate key-nya. Untuk urutan atributnya di sini kita masukkan SK supplier di atas, kode supplier, nama supplier, alamat, kode kota, dan nama kota. Selanjutnya itu di dimensi waktu. Nah, dimensi waktu ini kita menggunakan generate arrow. Atau tabelnya ini bukan tabel dari database, tapi tabel yang kita buat sendiri untuk membuat dimensi waktu. Nah, di sini yang pertama kita generate rows dulu. Sebanyak untuk membuat table. Untuk membuat atribut tanggal awal,
dengan tipe data date. Ini untuk formatnya. Sebenarnya itu kita add sequence atau kita buat sequence-nya untuk tambah hari ini. Lalu kita akan kalkulasikan atau kita kalkulator. Nah, di sini ada beberapa kalkulator seperti untuk membuat tanggal, tahun, kuartal, bulan, hari, kode hari. Nah, ini untuk kalkulasinya seperti kalau di tanggal itu date A kali the days. Terus untuk di tahun ada years of date A. Terus untuk kuartal itu quarter of date A. Untuk bulan itu month of date A. Untuk hari day of month of date A. Dan kode hari itu day of week of date A. Nah, di sini untuk fieldnya seperti ini. Field A itu dari tanggal awal, field B ada tambah hari, dan seterusnya. Di sini untuk tipe datanya ada date dan juga integer. Nah, kita di sini ada conversion mass-nya dari tanggal itu D, MM, YYY. Selanjutnya itu kita menggunakan script untuk nama kuartal. Nah, untuk script nama kuartal kita membuat variabel nama kuartal dengan teks kuartal plus kuartalnya. Lalu kita membuat lookup nama bulan. Untuk lookup ini kita membuat sebuah generate rows dengan data grid nama bulan. Seperti ini, ada tabel kode bulan, nama bulan lengkap, dan nama bulan singkat. Jadi itu seperti ini dari data grid nama bulan dan generate rows yang kita buat tadi. Nah, di sini kita cocokkan dari bulan dan kode bulan. Jadi kita dapat membuat nama bulan lengkap dan nama bulan singkat. Lalu kita membuat script lagi di sini untuk membuat nama hari dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu. Lalu di sini untuk modify value-nya kita akan membuat hari, bulan, dan tahunnya. Jadi untuk variabel SK waktu kita sudah membuat surrogate key dari SK waktu, hari plus bulan kali 100 dan tahun kali 10.000. Seperti itu. Nah, di script ini kita membuat surrogate key dari dimensi waktu. Jadi kita langsung saja untuk select values-nya atau atribut yang perlu diubah. Nah, di sini atribut yang kita pakai itu dari SK waktu. Untuk sebagai surrogate key-nya itu ada hari, nama hari, tanggal, bulan, nama bulan lengkap, tahun, dan nama kuartal. Oke. Di sini kita coba running apakah berjalan untuk pembuatan dimensi waktu. Ini kita SQL dulu. Execute. Oke. Oke, di sini untuk dimensi waktu sudah, kita cek aja. Refresh dari database OLAP. Nah, sudah ada dimensi karyawan dan dimensi waktu. Selanjutnya itu kita coba di dimensi supplier. Oh ya, di sini kita belum melakukan running tadi ya. Kita langsung masuk ke dimensi waktu. Kita coba running dulu untuk dimensi supplier. Oke. Sebelum memulai untuk outputnya, terlebih dahulu sebisa mungkin kita SQL kan terlebih dahulu agar tidak terjadi error. Oke, ini sudah berhasil. Jadi udah ada dimensi karyawan, dimensi supplier, dan dimensi waktu. Terakhir itu di dimensi barang. Nah, di sini kita membutuhkan dua tabel dari tabel database yang ada atau data dummy-nya itu input barang dan juga input jenis barang. Di sini kita lookup dari kode jenis barang dengan fieldnya nama jenis barang, tipe data string. Nah, di sini kita add sequence untuk membuat surrogate key-nya dari SK barang. Oke. Lalu kita urutkan atribut. Nah, di sini atribut yang kita gunakan dari SK barang, kode barang, nama barang, kode jenis barang, dan nama jenis barang. Oke, kita coba jalanin SQL-nya dulu.
execute. Oke. Oke, sudah running. Coba refresh. Nah, sudah ada dimensi barang, dimensi karyawan, supplier, dan waktu. Nah, setelah di 4 dimensi ini yang sudah kita buat, kita bisa menggunakan fake penjualan atau pembuatan fake penjualan. Tetapi sebelum itu, di sini kita tidak ada yang namanya total harga seperti yang di database tadi, karena di total harga tadi kita harus membuat manual di table penjualan. Jadi kita bisa buat total harga di sini. Saya sudah siapkan untuk pembuatan total harga di database penjualan. Jadi kita perlu input barang dulu, input atribut, input table barang, terus kita akan lookup untuk nama kategori. Jadi seperti ini. Di input barang kita bisa masukkan lookup table dari jenis barang. Jadi untuk table fieldnya itu dari kode jenis barang. Untuk komparatornya ini sama dengan. Jadi di sini kita akan dapatkan nama jenis barangnya. Jadi di sini nama jenis barang. Terus ada lookup quantity jual dan juga harga jual. Di sini kita akan membuat lookup dari KTI jual dan harga jual. Untuk lookup tabelnya di sini di penjualan dengan table fieldnya itu di kode barang. Setelah itu kita akan mendapat dua table itu KTI jual dan harga jual. Terus ada di harga pokok. Nah, di harga pokok ini kita dapat dari lookup table barang dengan table fieldnya itu di kode barang. Nah, untuk field kita akan dapat harga pokok dengan tipe data integer. Lalu kita kalkulasikan untuk menghitung jumlah pembelian dan total harga. Di sini ada 3 table untuk menghitung total harga jual, dan keuntungan yang akan dimasukkan di fake penjualan nanti. Jadi untuk kalkulasinya ini untuk total harga itu A kali B, yang dimana KTI jual dikali dengan harga pokok, dan juga harga jual KTI jual dikali dengan harga jual. Terus untuk keuntungannya itu kita dapat dari total harga jual dikurang dengan total harga. Nah, ini adalah total harga pokok seharusnya, tapi ya sudah bisa sama saja. Setelah itu untuk urutan atribut yang perlu digunakan di sini untuk total harga, table total harga itu ada kode barang, satuan, harga pokok, stok, KTI jual, harga jual, total harga jual, dan keuntungan. Nah, setelah itu kita melakukan output dengan nama table adalah total harga. SQL kan terlebih dahulu atau melakukan eksekusi dari SQL-nya udah running. Oke, sudah berhasil. Ini kita bisa lihat untuk table dari penjualan atau database penjualan, kita refresh dulu. Nah, di sini ada total harganya. Selanjutnya kita bisa membuat fake penjualan. Setelah semua selesai atau dari table dimensi yang sudah selesai dan kita sudah membuat total harga dari table penjualan, kita bisa lanjut ke fake penjualan. Nah, di sini kita bisa membuat dari table surrogate key dalam HIRD dari tabel star scheme tadi. Di sini yang pertama kita membuat atau melookup SK barang. Untuk lookup SK barang ini dari input penjualan. Penjualan ini didapat dari database penjualan dengan tabel penjualan. Terus ada input dimensi barang. Input dimensi barang ini kita dapat dari table PyOLAP 2020 dengan tabel dimensi barang. Untuk pembuatannya sebenarnya kita coba cari dulu untuk table atau connection database-nya di sini. Terus get SQL kita akan cari table yang ingin kita masukkan di input. Di sini kita memilih dimensi barang.
Nah, seperti itu contohnya. Oke. Untuk table inputnya lain, contohnya seperti itu. Selanjutnya kita meng-lookup SK karyawan. Di sini kita input dulu dimensi karyawan ya. Nih, table dimensi karyawan dengan database PyOLAP 2020. Untuk dimensi itu saya sering masuk di table OLAP 2020. Terus ada dimensi supplier untuk membuat SK supplier. Nah, sebelum itu kita coba cek dulu di lookup SK barang. Nah, di lookup SK barang ini kita men-field atau lookup fieldnya itu di kode barang. Maka kita akan dapat dari SK barangnya. Terus ada lookup SK karyawan. Nah, di SK karyawan ini ada dua karena dia ada dua table. Jadi SK karyawan dan kode supplier. Kita butuh SK karyawan dan kode suppliernya untuk agar bisa terkoneksi di SK total harga di SK supplier nanti. Nah, ini untuk lookup fieldnya itu di ID karyawan. Jadi supplier tadi, nah di sini karena kita sudah membuat atau menambahkan table kode supplier, maka kita bisa melookup field untuk kode supplier dengan fieldnya SK supplier tipe data integer. Terus di dimensi waktu kita input dulu untuk table dimensi waktunya dari PyOLAP 2020 tadi. Nah, ini tabelnya ada dimensi waktu. Kita lookup dulu untuk pembuatan SK atau surrogate key waktunya. Nah, di sini kita lookup fieldnya itu di tanggal jual dan hari. Jadi kita dapat SK waktunya dengan tipe data integer. Terus ada total harga. Nah, total harga ini yang kita buat tadi di penjualan atau database penjualan total harga. Kita lihat dulu untuk inputnya. Nah, ini connection dari penjualan atau database penjualan. Atau kita bisa get SQL langsung untuk total harga penjualan di table. Kita cari total harga. Nah, di sini. Nah, sudah. Oke. Nah, untuk lookup total harga ini kita dapat lookup fieldnya di kode barang. Dan untuk fieldnya ini ada harga jual, harga pokok, dan keuntungan sesuai yang ada di star scheme tadi. Nah, lalu kita akan urutkan atributnya satu persatu. Di sini saya akan memasukkan SK-nya dulu atau surrogate key dari SK barang, karyawan, supplier, dan waktu. Baru kita masukkan untuk harga pokok, harga jual, dan keuntungan. Nah, setelah itu kita masuk ke output fact penjualan. Di sini kita buat table fact penjualan dengan target scheme. Kita langsung SQL aja execute. Oke, jadi untuk ini kita langsung coba running. Nah, selesai. Kenapa ini lebih cepat selesai daripada lookup database? Karena untuk lookup SK karyawan ini untuk processingnya itu lebih cepat daripada database untuk lookup database. Dan juga lebih efisien kalau kalian ingin penggunaannya lebih detail, tetapi untuk processingnya cepat. Kalau kalian ingin membuatnya lebih simple, tetapi processingnya lebih lambat, kalian bisa menggunakan lookup database, contohnya di total harga ini. Nah, setelah selesai kita coba lihat apakah tabelnya masuk dari SQL Yoke ini atau di database-nya. Kita refresh dari PyOLAP-nya. Nah, sudah ada fact penjualan. Jadi fact penjualan ini kita bisa mendapatkan harga pokok, harga jual, dan keuntungan. Nah, jadi itulah untuk pembuatan OLAP atau Online Analytical Processing dari aplikasi Spoon dan juga SQL Yoke. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya untuk pembuatan OLAP ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada koreksi bisa di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.